Memang laut terbuka, tapi untuk melawan Leslie itu berat seperti yang udah dibahas tadi ya. Ketika Leslie menghilang atau pakai invisible, ghosting ya. Di ghosting guys. That's why Kadera di sini lebih Trix dan Digi ini bakal main PP sitting pastinya dengan bawa roamer healer. Bakal bertumbuh sama Luke harusnya di sini ya, dengan Fredrin-nya yang tebal. Oke. Berarti kalau hero terakhir dari Light kayaknya better untuk ambil yang hero tebal gitu gak sih? Karena mereka frontlinernya bisa dibilang masih tipis banget. Mereka kalau mau lebih main ke arah burst banget ini sih. Kalau Kadita agak terlalu mal. Grok pasti bisa buat Light. Grok oke. Atau Matilda kalau emang mau bantu in and outnya si Gashen. Karena kan kita tahu Gashen itu problematikanya ya benar. Dia tuh bisa masuk nggak bisa keluar. Benar. Bisa datang nggak bisa pulang. Itu doang tuh. Jadi pelengkap lah ya. Maksudnya mereka emang butuh yang bisa nge-cancel juga di bagian depan karena nggak ada player yang terlalu tebal. Tapi aku agak worry nanti kalau misalnya udah memasuki ke arah late game di mana para pemain Geek juga ngebawa hero-hero yang bisa ngasih efek maksimal dengan adanya Aimon terutama. So kita bakal melihat aja langsung persaingan dari kedua tim kali ini di babak semifinal. Untuk game yang pertama, Baliski, Luke, Janna Kitty, ada Kadera juga bersama seorang Aboy dari sisi Geek Esports. Geek Fam Indonesia. Dan ini dia, kita lihat ya, dari 5 pemainnya udah ada Lilia, bahkan Leslie, Matilda, Gashen, dan juga Benedetta untuk teman-teman dari RSGPH. So, buat teman-teman yang ada di rumah, tugas kalian adalah menyemarakan hashtag IndoPride karena kali ini tim Indonesia kita akan kembali bertanding untuk merebut slot Grand Final masih di MPLI 2022. Sudah terlihat dari komponen hero mereka mengisi masing-masing laning phase dan ini mereka berbeda dengan hari-hari sebiasanya dimana bakalan coba untuk kasih space buat jungler, cepat bantuin mid lane. Tapi ini kedua belah roamer mungkin dari RSGPH tahu ya tipikal Digi main itu pasti bakal coba untuk backup dulu ke area Gong Li. Iya, mengingat ada Digi sih ya. Jadi udah enak banget untuk taruh di area Gong Li. Tapi lihat bagaimana dari seorang Nuts bersama Exort ngasih satu pressure yang luar biasa menuju ke arah Fredrin dari seorang Luke juga ngebuat dia nggak bisa pergi terlalu jauh dan mungkin akan ada sedikit perbedaan laning di area bawah. Tapi untuk Baliski sendiri masih benar-benar dijagain dengan adanya Light di sana dan Nuts all in kali ini benar-benar nggak mau kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan eliminasi di early game kita. Oke, ngomongin Benedetta punya kapabilitas untuk bisa kasih damage early sehingga lihat di top lane akan ada satu buah inisiasi lagi dari teman-teman RSGPH atas Geek Fam. Tapi nampaknya belum mau terlalu over dive in, gak mau miscalculate juga. Mereka langsung mundur ke arah belakang dan Geek Fam mereka coba untuk kembali reset khususnya dari Kadera yang memang harus dapetin modal awal yang baik. Tapi Gigi dari Baloiski masih bisa ngejuk dengan ada satu buah flick out ke arah belakang. Iya, cukup dikejutkan juga ya pastinya dengan adanya seorang Digi kali ini flicker yang sangat amat on point dari segi timingnya. Di sisi lain juga Aboy sudah bisa memberikan efek terrified yang cukup mengganggu ke arah Light juga di area mid lane terlihat cukup padat karena objektif di menit yang kedua sudah mulai muncul. Turtle kah yang akan menjadi target berikutnya karena sejauh ini Geek tuh benar-benar fokus ke arah god lanernya. Dia pengen Kaderanya benar-benar jadi meskipun harus mengorbankan Baloiski. Nampaknya dengan satu last hitnya tapi masih ada satu tarikan mundur yang diberikan juga bahkan Light yang kali ini terancam karena dia serang Aboy bakal all in terrified dan hilang sudah kali ini satu pemain dari RSG. Satu Look coba untuk mulai pantau tapi damage yang terlalu besar dari Irat ini membuat kompensasi dari hilangnya Light diamankan dengan daya Turtle. Kalau ngomongin komposisi hero ya dua-duanya sama-sama bisa kasih early advantage terlihat dengan adanya jual beli serangan yang kita saksikan sedari tadi. Dan ini bahkan udah terlihat juga udah ada expert di area bottom lane. Aboy juga udah mulai mundur, gitu juga dengan teman-teman di rumah yang melihat di bawah ini. Kalian bisa nikmatin keistimewaan saat bermain game dengan kartu kredit HSBC. Jadi apply kartu kreditnya sekarang juga di Visa Platinum. Akan ada cashback sebesar 750.000 hingga 2 kali poin reward. Ya, betul sekali. Dan kali ini kita bakal melihat dari RSGPH bagaimana di area atas, di area top lane ya. Mereka bakal memberikan satu pembalasan yang sama juga ke arah G. Udah ada 3 pemain tadi terlihat sana tapi nggak mau overextend juga, nggak mau terlalu jauh untuk memberikan pressure-nya, malahan bergeser ke area sekitar sungai dan langsung ada burst damage yang masuk menuju ke arah seorang Irat. Gak ngasih efek yang maksimal memang, tapi itu cukup untuk membuat Irat mundur terlebih dahulu. Yes,
dan kalian juga wajib banget untuk penuh semangat like juara bersama Omni setiap hari dengan cara kalian sendiri download gratis aplikasinya di App Store dan juga di Google Play Store. Dan terlihat di sini dari segi network masih saling mengejar satu sama lain dan bahkan diungguli dengan network yang dimiliki oleh Geekfam. RCTI harus mengejar ketertinggalan untuk di menit kita yang ketiga. Iya, kalau ngeliat permainan yang rapi banget gini, pastinya Logitech ya bisa menjadi salah satu pilihan kalian juga. Menambah skill juga karena ada di Aurora Collection. Jadi kalian main tuh lebih have fun juga pastinya. Dan kembali ke dalam in-game-nya, bagaimana dari kedua tim kayaknya agak menurunkan tempo sejauh ini. Sama-sama fokus ke arah laning aja, belum ada perebutan yang terlalu signifikan, bahkan hanya dari seorang Nats yang hampir mencoba untuk ngedapetin orange buff-nya bisa digagalkan. Dan keuntungan dari Geekfam melihat adanya platingan terhadap gold shot yang terjadi di area top lane ya, milik dari Kosei sendiri. Dan satu buah Petrify belum sempat digunakan oleh Nuts tadi, ada satu efek silence yang keluar yang dimiliki oleh Nuts ke area look. Tapi Turtle bakal coba untuk jadi peruntungan dan turret berhasil diamankan oleh Kadera. Dimana Kosei harus kehilangan objektif turretnya di menit keempat, jauh sebelum gold shot yang terbalut hilang di menit kelima nanti. Dan nantinya dari RCTI bakal coba untuk cari peruntungan lain melalui Turtle yang sudah dipantau harusnya. Baloyski coba cari posisi yang aman, menebar kain boomnya ke area depan. Jana Cutie coba untuk maju nampaknya. Circle marah sebesar Aboy, masih ada Circle Eagle dan nice move. Dia masih coba untuk memberikan distraction Virgil dari belakang dan lihat masih adanya retribution Chang on point dari seorang Irat. Ini yang membuat Turtle-nya masih bisa diamankan untuk kali kedua oleh mereka. Yes, nice try untuk Geek ya. Ternyata setup dari Arashi masih bisa ngebuat mereka yang berhasil mendapatkan turtle yang yang kedua dan menjadi satu objektif yang bagus banget, menyamakan juga kedudukannya karena sejauh ini memang Geek sedang sangat mendominasi. Terbukti dengan adanya outer turret di area atas yang sudah berhasil diruntuhkan. Dan nice move juga tadi kita ngeliat Exort ya, dengan Black Chest-nya harus tertarik juga sampai ke jarak yang cukup jauh. Dan juga untuk seorang Luke bersama Nuts, mereka lebih tenang juga untuk kali ini dan gak ada perlawanan yang terlalu signifikan. Dan teman-teman di rumah jangan lupa buat kalian untuk ikutin semua sosial media One Esports di Twitter, TikTok, Instagram dan juga Facebook karena informasi teraktual itu ada di sana. Untuk saat ini dua-duanya ya, back to the game, Geekfam dan RCTI, mereka sama-sama tahu betul sih. Ini cuma jual beli serangan kecil, belum ada korban jiwa juga. Padahal kalau ngomongin tipikal hero seperti yang tadi, dua-duanya sama-sama bisa manfaatin early advantage-nya. Tapi ini mereka benar-benar slow but sure. Dan permainan tersebut sebenarnya diungguli oleh Geek di sini, di mana satu poin turret, satu objektif turret berhasil di-secure. Tapi RCTI berhasil menukar kehilangan turtle tersebut melalui dua turtle. Tapi ultimate snipe sudah mulai masuk ke area Baloyski, dikeluarkan untuk mencari tahu pergerakan dari member Geekfam di area top lane. Dan turtle kita yang yang terakhir akan muncul dalam waktu 24 detik lagi di area bottom lane. Nuts bakal harus kerap kali dipukul mundur oleh Luke agar dari Luke-nya sendiri bisa menghancurkan struktur bangunan yang dimiliki oleh RCPH. Dan kedua belah XP ini bakal mandiri dan terus akan saling memotong pergerakan wave minion sih. Iya bener sih, dan nanti yang bakal jadi peruntungan adalah ketika perebutan objektif. Tapi sejauh ini lihat pergerakan dari arah G4, pemain mereka bakal coba untuk all-in karena seorang Aboy berhasil terkap langsung. Tapi masih ada Black Shields yang memberikan satu nafas tambahan. Tapi tidak diam begitu saja, Exort akan coba untuk memberikan satu pengejaran, mengingat itu adalah senjata yang dimiliki oleh seorang Exort yang digunakan oleh seorang Aboy dengan IMU-nya. Dan Nuts bahkan masih coba untuk mengejar, masih ada damage bawasan yang diberikan oleh seorang Aboy. Bahkan satu efek Terrified membuat Aboy yang berhasil mendapatkan eliminasi setelah dikejar oleh 5 pemain langsung. Dan lihat betapa banyak damage yang diberikan juga karena 4 pemain langsung dari RRG. Baloyski harus mundur terlebih dahulu dan gak mau mengambil resiko yang terlalu besar. Nampaknya dari Geek akan mencoba untuk lebih disiplin lagi karena mereka sudah berhasil mendapatkan outer mid turret. Wah, ini gokil sih. Aboy dari mid lane muter hampir merusak dari skenario RSGPH untuk mengejar ke area Aboy. Akhirnya dari Nuts sendiri yang diutus. Petrify banget sempat hadir, tapi Aboy masih bisa men-securekan satu point kill. Bahkan 3 objektif tadi ya. Nuts start di mid lane dan juga Turtle yang ketiga berhasil diamankan oleh teman-teman Geekfam. Dari Indonesia kita bakal lihat tentunya RSGPH akan harus kehilangan lagi nampaknya dari objektif turret yang ada di area bawah.
Di mana Geek Fam bakal coba untuk maksimalin 3 outer turret dari SGPH, dan mereka benar-benar terbuai dengan pola permainan yang dimiliki nampaknya dari Geek Fam. Karena di sini mereka minim team fight, tapi objektif dari SGPH di sini hilang satu persatu. Justru kebalikannya dari RSGPH benar-benar sulit banget untuk bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh Geek Fam di menit ke-8. Yes, dan Balisky sih ini yang benar-benar menjadi penghambat untuk RSG ngedapetin apapun lah dari segi objektif turret, dari segi objektif kill. Kali ini Geek masih sangat amat kuat dengan seluruh turret yang mereka miliki, karena ya itu di bagian depan susah banget buat masuk. Ada time bomb, ada reverse time juga, bahkan Balisky menciptakan peternakan di beberapa spot juga. So, Cozy kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Udah ada satu wrapping yang dibuat oleh seorang Aboy, bahkan damage yang gak main-main langsung dikeluarkan menjadi eliminasi berikutnya, dan Black Shoes yang diamankan dengan IMU-nya berhasil menciptakan satu momen yang begitu baik. Satu outer turret tambahan berhasil di-destroy, dan juga udah ada Hunter Strike dari seorang Nas bakal coba untuk memberikan pembalasan. Karena di sisi lain, dua pemain dari RSG gak cukup untuk menahan para pemain dari Geek yang mencoba untuk nge-invade. Wah, ini simulasi yang out of the box sih dari Geek Fam untuk game kita yang pertama. Satu persatu dari objektif RSGPH mereka kuasai, bahkan hingga dengan Lord. Dengan adanya ketertinggalan gold different, RSGPH nggak mau terlalu overcommit dan bahkan nggak mau maksain kontes di area Lord. Tapi nampaknya dari Geek Fam ya harusnya ada satu buat permintaan pause. Ya mungkin ada technical issue di gaming house mereka. Jadi kita bakal play bottom lane dan membuahkan hasil, bahkan hingga dengan Lord yang jatuh ke tangan Geek Fam. Ini yang harus dimaksimalkan SGPH, mengingat Lord ini akan masuk ke area 3 inner turret yang masih berdiri kokoh oleh SGPH sendiri. Jadi kita bakalan saksikan juga dari network udah hampir mau 5.000-an, 4.000 dipegang kendali oleh Geek. Dan Lord akan berjalan ke area top lane. Luke juga udah bakal memanage wave minion di area bawah untuk menghindari serangan. Satu buat Divine Wave bahkan dikantongnya oleh Irat, tapi Irat masih belum bisa main agresif di sini. Ya, dan sebenarnya kalau kita ngomongin objektif memang Geek maju unggul, tapi ini nggak membuat mereka bisa seenaknya, karena ada seorang Irat. Lihat bagaimana damage yang bisa dikeluarkan, meskipun memang ada seorang Kadira yang langsung membalaskan dendamnya. Kali ini satu ditukar satu rover, ditukar dengan jungler. Itu untung banget ya untuk teman-teman dari Geek sejauh ini. Bahkan lihat bagaimana mereka bisa mendapatkan inner turret tambahan, bahkan 2 inner turret tambahan mereka runtuhkan dengan sangat amat mudahnya. Mahal sih ini, 1 Lord, 2 inner, bahkan menuju ke arah base. 4 member terus dari SGPH coba untuk mundur dengan 1 langsung place Geek. Mereka tahu betul tidak boleh terlalu overdrive. Indoor pertama masih terlalu squishy, tapi akan ada satu buah serangan mulai saat Alex top final blow mengarah ke area lu, tapi mega kill berhasil diamankan seorang Aboy. Exors tumbang, satu base start berhasil diruntuhkan. Looking for another kill, like mundur ke arah belakang, dan Enzo Shard mengarah ke area Nuts yang membuat masih belum bisa ditahan. Tapi lihat Palos harus tumbang di tangan seorang Cozy, tapi Aboy terlalu sakit. Damage yang diberikan mengarah ke area seorang Nuts bahkan harus tumbang di tangan Geek Fam. Mereka langsung mundur secara teratur, merasa cukup puasa berhasil pick off 2 member dan 1 base star. Tapi ini sih keren banget ya jujur ya dari Geek. Dengan adanya 1 Lord mereka berhasil ngedapetin 1 base turret, meskipun untuk saat ini mereka menghilangkan 1 pemain langsung, yaitu seorang Irat. Setelah tadi Janna Kitty juga harus hilang. So ini trade yang lagi-lagi dibelikan oleh teman-teman dari Geek Fam itu selalu berhasil. Entah gimana caranya, tapi decision makingnya benar-benar pas banget. Dan apa yang terjadi dengan RSGPH kali ini, aku melihat mereka mainnya kayak agak tertahan. Mungkin karena beberapa pemain dari Geek juga selalu ngasih pressure, mereka nggak bisa keluar terlalu jauh. Irat sekalinya keluar juga gak ada satu penyelamatan yang bisa mereka eksekusi dengan maksimal. Iya, gokil banget sih tadi. Janna Cutie tumbang, tapi dia sempat masih pegang Endless Charge ya. Jadi masih ada Kadera satu sih itu swordnya yang masukkan tubuh Irat. Jadi dia terus hilang kali kedua. Dan Aboy ini nggak bisa di counter harusnya, karena dari tadi Aboy lincah banget. Dia tahu betul bagaimana memanfaatkan potensial hero dari Valentina sendiri. Tapi lihat Nuts dijebak. Sudah masih ada final blow dan masih bisa selamat. Geek Fam belum mau terlalu all out karena Lord hadir di sebelah sisi kanan hutan cukup jauh dari area top lane. Sudah mulai dipancing keributan oleh RSGPH. Geek Fam mereka langsung masuk, bahkan satu buah flicker dikeluarkan. Presence dari Baloyski membuat RSGPH mundur teratur. Satu buah glowing one sudah mengarah ke area tubuh seorang Exorts. Bahkan untuk Exortsnya sendiri belum dapetin satu, bahkan dari point assist dan juga kill Nuts.
still alive dengan satu balik ke final blow, dan Lord kali kedua harusnya bakal jatuh ke tangan dari Jana Cutie. Lihat bagaimana dari Arashi, mereka tadi udah bener-bener ngedominasi area Lord ya. Bahkan Geek 4 pemain mereka tuh masih ngusir ke arah seorang Nets, tapi somehow dengan presence-nya mereka, dengan Baleski yang ada di area depan, Luke juga bisa ngacak-ngacak atau memisahkan para pemain dari Arashi, itu sangat amat berhasil. Mereka bisa dapetin Lordnya tanpa ada kontes sama sekali. Dan ini adalah momen-momen penentuan nih. Di menit yang ke-14 dengan adanya Lord berikutnya diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam, Arashi harus ngeluarin seluruh power mereka karena udah gak ada satu base turret di area atas. Untuk midnya juga itu bisa ditumbangkan dengan sangat amat mudah lagi. Iya, luar biasa sih. Ini temponya pasif gak sih? Maksudnya temponya tuh pelan banget loh dari Gak dua-duanya banyak fight, ya. Gak banyak fight. Biasanya tuh RCPA tuh intens banget impact buat mainin objektif. Tapi ini mereka slow banget, dan ini mereka dalam keadaan yang tidak diuntungkan karena Lord yang kedua sudah mulai berjalan di posisi yang sama di area top lane. Kosei itu pun juga dengan 4 member RCPH lainnya mundur di area belakang berlindung karena Geek Fam mengawal Lord ya. Lihat Irat udah mulai dipukul mundur ke belakang. 4-1 Lord masih bisa diselesaikan dengan sangat baik, tapi gerombolan wave minus sudah mulai hadir. Udah terbalik kepada lihat damage yang diberikan oleh seorang Kaden, bahkan like pun terbang untuk menyerahkan nyawa karena anak Geek Fam. Triple kill untuk seorang Kaden. Base terbuka lebar, it will be disaster karena Geek Fam berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama. Arashi dibuat gak berkutik sama sekali oleh teman-teman dari Geek Fam, dan wow, congratulations. Ini baru game yang pertama memang, tapi dari cara mereka bermain, dari cara mereka setup, dari cara mereka ngasih pressure, ini udah different level sih.